Selamat siang Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Supriyadi, NIM 17040391. Di presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai saham dan obligasi. Sebelumnya mengenai data diri saya tinggal di Jalan Banda Aceh nomor 13/17 Medan. Tempat tanggal lahir di Kabanjahe 24 November 1998. Adapun referensi yang saya gunakan itu terdiri dari 4 buku dan 3 dari internet. Buku yang pertama itu adalah analisis kinerja keuangan, yang kedua manajemen keuangan, teori dan penerapan, yang ketiga itu kiat membangun aset kekayaan, panduan investasi saham, dan yang keempat itu manajemen keuangan, teori dan aplikasi. Sedangkan yang dari internet itu adalah berasal dari ekonomi okeja.com, kemudian lifepal.co.id, kemudian pintarsaham.id. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai definisi saham. Menurut Sabto, saham adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut Husman Suat, saham adalah secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Kemudian menurut Fahmi, saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa saham merupakan surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang di dalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Kemudian ada 3 keuntungan yang dapat diperoleh apabila memiliki saham. Yang pertama itu dividen. Dividen merupakan semacam pembagian keuntungan yang diberikan oleh suatu perusahaan pada para pemegang sahamnya. Besarnya dividen biasanya bergantung pada besarnya pendapatan perusahaan. Dan dividen itu biasanya dibagikan setelah mendapatkan persetujuan oleh dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian yang kedua itu adalah capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham. Contohnya itu apabila kita membeli saham seharga 1.000, kemudian dijual seharga Rp1.500, maka selisih dari 1.500 dikurang 1.000 sebesar Rp500 itulah yang merupakan capital gain. Kemudian yang ketiga itu saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Biasanya saham bonus itu diperoleh dari Aigo saham. Kemudian selanjutnya mengenai resiko apabila yang pertama itu resiko kapital atau dapat diartikan sebagai kerugian modal akibat penurunan nilai investasi. Capital loss ini merupakan kebalikan dari capital gain yang tadi. Kemudian selanjutnya adalah resiko apabila perusahaan mengalami likuiditas. Perusahaan yang mengalami likuiditas, perusahaan tersebut diwajibkan untuk menjual asetnya, dan hasil penjualan asetnya itu pertama kali itu untuk membayar kewajiban dari perusahaan, kemudian sisanya yang ada itu untuk dikembalikan kepada para pemegang saham. Kemudian yang ketiga adalah suspend. Apabila perusahaan mengalami suspend, maka kerugian yang dialami investor itu bisa menjadi 100% karena mereka tidak bisa menjual saham yang mereka miliki. Namun suspend ini tidak berlaku selamanya, tetapi hanya sementara saja hingga suspendnya dicabut. Kemudian ada delisting. Delisting merupakan penghapusan pencatatan saham di bursa efek. Sama seperti suspend, investor juga mengalami kerugian hampir 100% apabila perusahaan yang dia miliki sahamnya itu mengalami delisting. Namun pada delisting itu resikonya itu lebih besar karena jangka waktunya itu lama sebelum dapat diaktifkan kembali di bursa efek. Yang kelima itu pilot. Pilot itu resikonya itu sama seperti likuiditas, hanya saja pada pilot perusahaan itu
dividen. Tidak mendapatkan dividen merupakan apabila tidak mendapatkan dividen, maka investor itu tidak mengalami kerugian apapun. Hanya saja mereka tidak mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Kemudian penilaian saham. Dalam melakukan penilaian saham itu ada 3 jenis cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu nilai buku. Nilai buku merupakan jumlah rupiah yang menjadi milik tiap lembar saham dalam modal perusahaan. Adapun rumus yang digunakan dalam nilai buku itu adalah nilai buku sama dengan jumlah modal saham dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Selanjutnya ada mengenai nilai pasar. Nilai pasar merupakan nilai saham di bursa efek. Adapun aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan nilai pasar, yang pertama itu aspek harga dasar terhadap nilai pasar. Yang kedua itu aspek harga sekarang terhadap nilai pasar. Yang ketiga itu aspek keuntungan terhadap nilai pasar. Selanjutnya adalah nilai intrinsik atau nilai teoritis saham. Nilai intrinsik itu ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan untuk menentukan nilainya. Yang pertama itu pendekatan nilai sekarang atau present value approach, yang dilakukan dengan menghitung seluruh aliran kas yang diterima. Kemudian ada pendekatan rasio harga terhadap earning atau price earning ratio. Pendekatan ini dia dilakukan dengan menghitung berapa rupiah yang diinvestasikan dalam satu saham untuk memperoleh 1 rupiah laba dari saham tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai obligasi. Bursa Efek Indonesia mendefinisikan obligasi sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Menurut Irham Fahmi, obligasi merupakan surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang dijelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Kemudian menurut Rudianto, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berjanji untuk membayar sejumlah utang di kemudian hari, beserta pembayaran bunganya secara berkala. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki tanggal jatuh tempo. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh apabila suatu perusahaan menerbitkan obligasi itu, yang pertama mampu mendapatkan dana segar dengan cepat. Yang kedua, investor pemegang obligasi hanya memiliki hak atas bunga atau kupon. Jadi keuntungan yang diterima investor itu hanya bunga obligasi saja, tidak mendapatkan keuntungan apabila perusahaan mendapatkan laba. Yang ketiga, obligasi itu lebih murah dari segi biaya penerbitannya ketimbang menerbitkan saham baru. Yang keempat, investor obligasi tidak memiliki hak internal atas perusahaan. Kelima itu bunga obligasi cenderung lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman kredit di bank. Selanjutnya adalah keuntungan apabila investor melakukan pembelian terhadap obligasi. Yang pertama itu mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Tingkat kupon atau nisbah ini lebih tinggi daripada bunga bank Indonesia. Selanjutnya mendapatkan capital gain. Yang ketiga itu tingkat imbal hasil sudah diperhitungkan pada awal investasi. Yang keempat, banyak pilihan seri efek bersifat utang yang dipilih investor di pasar sekunder. Yang kelima, keamanan terhadap obligasi surat utang negara sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Yang keenam itu kupon obligasi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Yang ketujuh, surat utang bisa dijadikan sebagai jaminan agunan. Kemudian kita membahas mengenai jenis-jenis obligasi. Menurut Irham Fahmi, terdapat 4 jenis obligasi apabila berdasarkan segi penerbitannya. Yang pertama itu treasury bond, yaitu merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada corporate bond, yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dalam negeri.
Selanjutnya ada municipal bond yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya tidak dikenakan pajak. Terus ada foreign bond yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh negara asing. Dan resikonya itu, obligasinya itu berbentuk mata uang asing. Selanjutnya menurut Agus Sartono, ada 5 jenis obligasi yang berdasarkan jenis dan karakteristik. Yang pertama itu callable bond atau obligasi yang tidak dapat ditarik kembali sebelum jatuh tempo. Yang kedua itu convertible bond atau obligasi yang dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk merubah menjadi saham. Dan non-convertible bond atau obligasi yang tidak dapat diubah menjadi saham. Kemudian ada Eurobond atau obligasi dalam mata uang asing, dan yang Key-bond obligasi yang diterbitkan dengan mata uang setempat. Selanjutnya berdasarkan sistem pembayaran bunga, obligasi dapat dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama itu obligasi kupon, yaitu obligasi yang bunganya dibayarkan secara periodik. Bisa setiap triwulan, setiap kuartal, atau semester, atau tahunan. Dan ada obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond yang dia pembayaran bunganya itu tidak secara periodik melainkan langsung pada saat melakukan pembelian obligasi. Berdasarkan tingkat bunga, obligasi dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga mengambang, dan obligasi dengan bunga campuran, yang merupakan campuran dari obligasi bunga tetap dan bunga mengambang. Selanjutnya ada berdasarkan jaminannya, obligasi bisa dibedakan atas 5 jenis. Yang pertama itu collateral, yang kedua itu debenture, yang ketiga itu subordinating debenture, yang keempat obligasi pendapatan atau income bonds, yang kelima itu obligasi hipotek atau mortgage. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik obligasi. Ada beberapa karakteristik pada obligasi. Yang pertama itu obligasi memiliki klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Yang kedua itu obligasi selalu memiliki nilai nominal atau nilai pari. Yang ketiga, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Hanya saja kupon itu ada yang dibayarkan secara periodik dan ada juga yang tidak dibayarkan secara periodik. Yang kelima, obligasi memiliki masa jatuh tempo yang mana biasanya itu minimal 5 tahun. Kemudian obligasi memiliki debenture atau yakni kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Selanjutnya obligasi selalu memiliki current yield, yaitu rasio pembayaran bunga tahunan terhadap harga obligasi. Dan terakhir obligasi itu memiliki peringkat yang dimulai dari yang paling tinggi itu AAA, kemudian diikuti AA+ dan seterusnya. Menurut James M. Reeve yang dialih bahasakan oleh Damayanti Dian, suatu perusahaan menerbitkan obligasi itu ada harga yang bersedia dibayarkan yang bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama itu nilai nominal obligasi, yang kedua itu bunga obligasi, yang ketiga suku bunga pasar, dan apabila suku bunganya itu semakin besar maka harga obligasinya itu semakin tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Melva Hasibuan, NIM 1704030081. Jadi saya mau bertanya, tadi pada slide keuntungan kepemilikan saham, boleh kita lihat yang keuntungan kepemilikan saham dia poin saham bonus kalau saya tidak salah. Nah ya ini saham bonus itu ada disebutkan saham bonus diperoleh dari Aigo Saham. Aigo Saham itu apa ya? Oke, baik. Saya langsung jawab saja. Jadi Aigo Saham itu merupakan selisih untung atau selisih lebih dari harga saham pada awal berdirinya perusahaan dengan harga saham ketika dilakukan penjualan secara publik atau IPO. Jadi dapat saya contohkan misalnya harga saham pada saat perusahaan baru berdiri itu katakanlah Rp1.000. Kemudian selang beberapa tahun kemudian perusahaan tersebut mencatatkan IPO atau penawaran kepada publik untuk sahamnya, yang mana harga penawarannya itu sebesar Rp5.000.
Jadi kan ada selisih sebesar Rp4.000. Selisih Rp4.000 itulah yang dikatakan sebagai aigo saham. Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, dari saya perkenalkan dulu, nama saya Fernando NIM 17043046. Jadi dari yang sudah dipresentasikan itu saya agak pengen tahu lah cara berpikir dari Superi mengenai investasi. Jadi investasi saham ya. Jadi apa beda orang menginvestasi saham dengan bermain saham? Padahal itu kan mereka sama-sama beli saham dan mendapatkan keuntungan dari saham. Tapi apalah bedanya? Baik, saya jawab ya. Kalau menurut saya itu investasi saham itu biasanya apabila kita itu menginginkan keuntungannya itu diperoleh dalam jangka panjang. Jadi keuntungan yang kita peroleh itu biasanya bisa dari dividen perusahaan ataupun dari harga saham yang biasanya bisa meningkat dengan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Yang mana biasanya itu perusahaan yang memiliki prospek yang bagus untuk kedepannya. Sedangkan bagi orang yang bermain saham, biasanya mereka mengincar keuntungan itu dalam jangka pendek. Mereka mengincar keuntungannya itu pada saat pada saham yang nilainya fluktuatif, bisa kadang tinggi, bisa kadang rendah. Jadi mereka mengincarnya itu pada saat harga sahamnya itu lebih tinggi daripada harga mereka beli sebelumnya. Begitu jawaban saya. Apakah sudah cukup? Cukup jelas lah menurut saya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.